Itu tuh yang itu ya. Ini. Yang belum dapat dibilang ya, belum dapat ya, jangan ada yang dapat. Ini dia sendiri nggak dapat kan? Gunanya ada previous dan post test. Oke, waktu 1 menit lagi ya Gadi. 1 menit lagi ya. Kalau udah saya tunjuk tangannya udah diikuti dulu 50. Kalau udah selesai angkat tangannya biar inget ya sama namanya udah tadi ini ready siap. Sebenarnya kami ingin melakukan penyuluhan hukum di Fakultas Hukum itu mengenai tentang melawan korupsi di kita masa depan kita bersama. Jadi tujuan kami ini ingin memberikan edukasi terkait dengan korupsi untuk memberantas korupsi. Nah, untuk memberantas korupsi kan kita harus tahu ya korupsi itu apa, ya, jenis-jenisnya di mana, solusinya di mana, faktornya, penyebabnya, dampak-dampaknya, ya kan? Jadi sesuai tadi lah. Yang pertama itu kita ketahui dulu apa itu korupsi. Nah, tadi sesuai yang tadi ini bilang ya sudah benar sih. Korupsi itu apa? Artinya kita mau memanfaatkan untuk mengambil hak orang lain itu untuk keuntungan pribadi kita. Jadi kita memperkaya diri kita dengan mengambil hak milik orang lain. Korupsi itu berasal dari bahasa Latin, korupsio dan corpus, yang artinya ada kerusakan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap dan tidak bermolar kesucian dan lain-lain. Kalau di hukum di Indonesia ini tindak pidana korupsi ini sebenarnya termasuk tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus itu maksudnya apa? Tindak pidana khusus itu maksudnya tindak pidana yang luar biasa. Artinya dia efeknya itu dampaknya luar biasa bagi perekonomian kita ini. Jadi kalau misalnya suatu negara, kalau dia di dalamnya itu banyak korupsi, terjadi korupsi, sudah pasti negara itu ya ekonominya pasti hancur, susah berkembang dan lain-lain. Okay, next. Karena pentingnya untuk memberantas korupsi ini, makanya undang-undang kita ini memberikan negara kita ini mengatur tentang pemberantasan korupsi, yaitu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Secara definisinya, secara pengertian itu ada di kurang lebih unsurnya seperti ini loh. Ada perbuatan melawan hukum, korupsi itu perbuatan melawan hukum. Yang kedua itu korupsi itu tujuannya memperkaya diri. Yang ketiga itu untuk merugikan orang lain atau negara. Intinya kalau memenuhi 3 hal ini, maka bisa dikatakan perbuatan itu merupakan suatu perbuatan korupsi. Di Indonesia ini kan ada lembaga yang untuk memberantas korupsi. Ada yang tahu? KPK, ya betul. Ada lembaga namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Alasannya kenapa? Karena korupsi ini sebenarnya dilakukan oleh bukan orang biasa, tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Dan biasanya itu dilakukan oleh pejabat atau orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Makanya KPK lah yang bermain dalam hal itu. Kalau polisi agak sulit. Nah, makanya biasanya lembaga yang menangani ini. Selanjutnya terkait dengan jenis-jenisnya, akan dilanjutkan oleh Bapak Minister. Oke, tadi kan sebelumnya sudah disinggung tuh mengenai unsur-unsur dari tindak pidana korupsi yang dijelaskan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun berapa? 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi di sini abang akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari korupsi itu sendiri. Yang pertama ada petty corruption. Petty corruption ini sebenarnya lebih ke kebiasaan ataupun korupsi kecil-kecilan yang biasa kita tidak sadari tapi terjadi sebenarnya di lingkungan kita sendiri. Contohnya seperti apa? Misalnya nih, inilah oknum polisi, dia ingin melakukan penilaian terhadap pengendara yang tidak membawa surat-suratnya ataupun kelengkapan suratnya. Namun karena ada beberapa oknum polisi yang licik dan ingin mengambil keuntungannya sendiri, biasanya tuh tau lah kan, kayak kasihlah aku 300.000 gitu, nggak usah bilang, nanti masuk aja, lewat aja gitu ya kan. Nah itu namanya kayak
pakai uang damai lah contohnya kan. Nah itu termasuk petty corruption namanya. Jadi bisa dilakukan oleh siapapun, nggak cuma polisi. Contohnya misalnya kita beli jajan di warung, tiba-tiba penjualnya kasih uang kembalian lebih. Tahu kita sebenarnya itu uang kembalian lebih, tapi kita biarkan aja, kayak untung gitu ya kan. Nah itu sebenarnya petty corruption itu korupsi kecil-kecilan, itu bibit-bibit yang menjadi koruptor nanti ya. Senyum nih bang. Iya. Orang itu kan biasa ya kan, tapi itu potensinya bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, yang kedua ada grand corruption. Ini bukan korupsi kecil-kecilan lagi, tapi udah jadi korupsi yang skala besar. Dan biasanya ini bukan masyarakat lagi melakukan. Biasanya oleh pejabat-pejabat berwenang ataupun kayak aparat penegak hukum. Contohnya itu seperti misalnya ada suatu pengusaha, dia ingin mendirikan pabrik di pemukiman warga setempat, misalnya warga desa. Nah, tapi sebenarnya di pemukiman warga itu nggak boleh sebenarnya membangun pabrik warga desa. Nah, tapi sebenarnya di pemukiman warga itu nggak boleh sebenarnya membangun pabrik karena ya mungkin biar nggak polusi atau apa gitu kan. Nah, jadi biasanya pengusaha-pengusaha ini dia itu mencoba bekerja sama dengan pejabat-pejabat setempat, misalkan kayak contohnya bupatinya atau apanya gitu kan. Nah biasanya mereka itu kayak mencoba menyogok gitu kan, dan rupanya mau pula pejabat ini misalnya. Nah, terus mereka karena tergiur dengan uang itu, mereka inilah membuat kebijakan gitu, kayak mana biar bisa pengusaha ini boleh membangun pabrik jadi merugikan warga itu. Nah pasti dirugikan apa? Nah, warganya sendiri kan, udah pasti. Karena apa? Lahannya diambil lah, misalkan tempat tinggal mereka digusur gitu demi pabriknya yang ada. Nah itu sangat-sangat merugikan masyarakat. Oh, ada lagi satu contoh kasus nyata lah. Kalian tahu nggak tahun 2018 atau 2017 kasus korupsi EKTP? Kalian tahu? Setia Novanto? Nggak tahu? Jadi Setia Novanto ini seperti mantan ketua DPR, tapi dia terlibat korupsi pembuatan korupsi elektronik KTP. KTP itu kartu tanda penduduk. Nanti kita dapat. Ya udah, dia mengambil anggaran itu sampai 2,3 miliar rupiah. Dibayar banyak. Jadi bukan masyarakat lagi sebenarnya ini, udah seperti kerugian negara. Jadi ada political corruption. Political corruption ini sama seperti grand corruption tadi. Dia dalam bentuk korupsi skala besar. Tapi biasanya ini tujuannya untuk politik. Jadi uang hasil korupsi yang mereka lakukan tadi itu digunakan mereka sebagai senjata untuk memenangkan partai, memenangkan orang-orang politiknya, misalnya kan. Contohnya anggota dewan terpilih gitu misalnya. Dia terpilih karena apa? Rupanya karena uang, misalnya. Kayak money politik namanya. Jadi calon-calon pejabat tadi itu sebenarnya kualitasnya nggak ada, nihil gitu. Tapi karena adanya uang, misalnya di sini, di masa kampanye dia, di masa calon dia mencoba. Tadi dijawab pertanyaannya. Nanti kalau ada yang bertanya, kalau misalnya ada yang bertanya, dikasih hadiah sama kakak-kakaknya ataupun yang aktif. Nah kalau bertanya itu kan bisa disengajakan aktif ya. Nah bisa mungkin adik-adik pikir-pikir dulu apa mau dipertanyakan. Yang boleh nanya, tapi yang dua ini yang lebih diutamakan, oke? Ya, hadir dulu. Perkenalkan namanya. Dia berdiri boleh. Wes di video ini di foto ini video. Oke, dah. Mulai. Itu sebenarnya
cara untuk mengurangi korupsi dan dengan pejabat tersebut? Karena itu kan sangat merugikan negara. Kenapa ada program-program? Itu dibuat undang-undang nomor 39 tahun 1999. Seharusnya Nama saya Rafael Niko Siboyat. Jadi saya ingin bertanya. Tadi kan abang dan kakak sudah memberitahu solusi untuk memberantas atau mengurangi korupsi itu kan dengan KUT, kenali, ubah, dan tanam. Jadi saya ingin bertanya, apakah cara ini sudah berhasil diterapkan dan apakah mungkin korupsi akan hilang dengan cara ini atau mengurangi? Jadi sebenarnya solusi KUT ini solusi yang kami bawakan dengan tema ini. Sebenarnya seperti yang kita tahu ya, korupsi itu kan besar ya sekarang. Dan itu mulainya bisa sangat kecil. Itu bahkan yang pertama ini, yang petty corruption itu dianggap biasa di masyarakat. Kayak membiasakan sesuatu yang buruk lah ya, kebiasaan yang buruk. Nah, jadi dalam hal ini kami berpendapat bahwa sebaiknya untuk memberantas yang paling efektif itu adalah kita mulainya dari solusi ini, dari kenali, ubah, tanam. Jadi kita memulai dari sejak dini, sejak sekolah sampai nanti dewasa. Jadi kita mudah-mudahan dengan adanya solusi ini, jadi kita mindset kita dapat diubah. Jadi supaya kita diharapkan dapat mencegah korupsi ke depan. Jadi kali itu nggak boleh ada yang salah lagi karena tadi kan udah disampaikan materinya. Oke, boleh bagi Kak Jack. Soalnya sama sebenarnya. Maka itu mau tahu mau seberapa paham adik-adik. Itu bisa ketahuan juga karena adanya laporan dari masyarakat. Misal kita tuh semuanya pasti bersosial media kan. Nah, para pejabat itu misal keluarganya, istrinya, anaknya, mungkin mereka pamer suatu misal tas yang harganya itu 100 juta. Wah, 100 juta tuh sampai 1 miliar kayak MSDP atau apa. Nanti masyarakat bakalan berpikir, kok bisa ya suatu pejabat yang cuman misal jabatannya adalah camat, misal jabatannya hanya 5 seperti itu. Kenapa ya dia bisa memiliki barang-barang yang seperti itu? Nah, oleh karena dari laporan masyarakat itu, kemudian diupdate lah, diproses lah sama KPK, ditelusuri lah bagaimana makanya, dari mana sumbernya, seperti itu. Dan biasanya kalau tidak berdasarkan penelusuran itu, diketahui lah bahwa itu bersumber emang dari usahanya dia atau dari suapan orang lain. Politik tadi ya, pas masa kampanye dia mencoba upload bisa. Itu sebenarnya bentuknya gratifikasi. Contohnya itu gratifikasi. Apa tuh gratifikasi? Ini seperti sidakan penyuapan terhadap suatu kelompok, suatu individu atau kelompok Untuk mendapatkan yang diinginkannya, memperoleh keuntungannya. Jadi saat di masa kampanye dia memberi masyarakat itu uang agar terpilih calon anggota dewan melakukan memberikan uang kepada masyarakat tadi untuk alasan biar dia terpilih. Itu sebenarnya balik lagi kepada masyarakat itu tadi. Sudah jelas bahwa pelaku dewan tadi itu sebenarnya melakukan korupsi. Namun di sini balik lagi ke yang dampak dari korupsi tadi. Kalau masyarakatnya sendiri sudah paham dan sudah kenal dengan bentuk-bentuk korupsi yang ada, sudah otomatis itu masyarakat itu memilah sendiri informasi-informasi yang ada dari anggota dewan tersebut. Mungkin seperti masyarakatnya melihat latar belakangnya apa, apakah sudah pernah dijoblos ke penjara karena ada kasus korupsi, sehingga itu menjadi filter pemikiran bagi mereka, apakah ini cocok untuk dipilih atau enggak. Seperti itu contohnya. Jadi tetap salah, yang salah di sini adalah para oknum-oknum dari calon anggota dewan itu. Masyarakat di sini kan seperti menerima, tapi ada kemungkinan juga masyarakat ini salah. Contohnya dia
masyarakat kita tahu sebenarnya anggota dewan ini salah, namun tetap diterimanya. Karena apa? Yaitu balik lagi menguntungkan pribadinya sendiri. Dia merasa kalau masyarakat ini uang kayaknya oh juga. Iya. Kalau tidak memilih dia tapi uangnya aja mungkin itu balik lagi. Jadi maksudnya ke anti corruption sebenarnya. Karena kan itu di lingkungan kecil dan sering terjadi. Pas. Ya, satu lagi, tapi jangan di Susah sih, sebenarnya sulit untuk mengurangi korupsi. Karena korupsi ini sebenarnya dimulai itu dari kecil lama-lama jadi besar. Jadi biasanya salah satu upaya menguranginya adalah tadi pembuatan undang-undang tadi, diberikan sanksi, lalu ada lembaga yang mengawasinya. Jadi ya kira-kira begitulah cara menguranginya. Jadi sebenarnya sulit untuk mengurangi korupsi. Makanya sampai sekarang korupsi itu tetap ada, belum dibahas. Nah, sekalian menjawab lah untuk gimana caranya ketahuan korupsi itu. Tadi pertanyaan ada yang bilang. Tanya dong bang, namanya siapa? Namanya siapa? Jenny. Tadi pertanyaannya di situ bahwa gimana caranya ketahuan korupsi itu ya? Korupsi itu sebenarnya ketahuannya itu ketika dari keuangannya sih, data keuangannya. Jadi KPK ini dalam memberantas korupsi ini dia kan independen. Independen artinya dia nggak di bawah lembaga apapun. Jadi dia bisa bekerja sama dengan lembaga keuangan dan BPK dan pemerintah keuangan. Jadi mereka bisa tahu tuh pengeluarannya dan mana masuk. Kalau ada uang yang masuk atau uang keluar yang mencurigakan itu bisa dikenakan lah, kenakan dugaan korupsi. Sebenarnya ini balik ke tadi tidak pidana. Kita harus tahu pidana itu apa, bersifat publik dia merugikan banyak orang. Nah, ada kira-kira menurut abang sendiri ada dua kenapa bisa ketahuan korupsi ini. Contohnya operasi tangkap tangan. Yang namanya operasi tangkap tangan ini dia keciduk langsung gitu. Langsung ketahuan depan mata para penegak hukum sendiri. Ya, sudah dari korupsi dia. Tiba ketahuan aja gitu. Yang satu lagi itu melalui penyelidikan. Dia KPK bersama dengan kejaksaan itu bekerja sama untuk menyelidiki kasus-kasus yang terindikasi kalau ini merupakan korupsi. Nah, untuk sanksinya sendiri itu ada di Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tadi. Dan itu terletak di pasal 2. Ini saya bacakan. Pasal 2 ayat 1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Lalu ayat yang keduanya, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Jadi balik lagi ke tadi yang tentang skala corruption tadi, itu dari situlah ditentukan sanksi apa yang diberikan. Kalau sudah betul-betul merugikan negara sekali, misalnya sampai triliunan, pidana mati itu bisa terjadi. Jadi sebenarnya dalam undang-undang ini juga kejam sebenarnya, karena tidak kenal ampun sebenarnya sama koruptor. Karena namanya timus itu harus dibasmi, lama itu harus dibasmi. Itulah kira-kira dibasmi. Thank you.
Hukum.